Bahwa benar Nah ini guys ya, ada ini fakta Kejagung hukum guys. yang menyatakan bahwa Pertamina Pataniaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang diterima adalah BBM RON 88 atau 90, dan selanjutnya dilakukan penyimpanan di depo milik PT Orbit Terminal Merak dan dilakukan blending sebelum didistribusikan atau dipasarkan. Namun perlu kami tegaskan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh segelintir oknum yang saat ini telah dinyatakan tersangka dan ditahan, dan tindakan itu tidak terkait dengan kebijakan yang ada di Pertamina. Oke guys, jumpa lagi bersama Kanas. Kali ini kita akan berkonten seperti biasanya guys ya, reaction ya. Kita Kejagung ini guys ya. Ini Kejagung bongkar semua keterlibatan siapa saja di kasus mega korupsi ini guys ya, mega korupsi Pertamina ini guys ya. Jadi dia akan bongkar semuanya ini guys ya. Ini menarik sekali untuk kita bahas guys ya. Oke, bagaimana videonya? Kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjut tonton videonya guys. Mohon ini dimengerti dan disampaikan pada masyarakat sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan situasi kondisi minyak Pertamina mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung cita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dan saat ini penyidik fokus untuk menyelesaikan, termasuk bekerja sama dengan ahli keuangan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang real dari tahun 2019 sampai 2023. Dan tentunya dengan keterangan ini kami berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta mengharapkan agar masyarakat tetap memberi dukungan terhadap Pertamina serta industri kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Nah itu guys ya, itu yang diungkapkan oleh Kejagung kita guys ya. Jadi ya kita sebagai masyarakat jangan panik guys ya, jangan termakan isu-isu yang belum tentu kebenarannya, intinya kayak gitu guys ya. Ya kita tetap fokus ya. Ya kalian bisa berasumsi apa saja ya, yang penting tidak keluar batas ya guys ya. Tidak menjatuhkan atau menjadi satu orang ya. Pokoknya kita ikuti saja perkembangan berita-berita ini guys ya, di Indonesia ini guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, malingnya Pertamina yang dirazia dan disita pedagang eceran. Waduh, ini ngeri guys ya. Yang maling Pertamina yang disidak sel. Waduh, ini juga lucu ini guys ya. Aturan dia ada ini kayak contohnya prosedur sendiri, kita juga Dunia terbalik nih katanya guys. karena mungkin di situ ada yang dia ketentuan yang nggak boleh diketahui saingan dagangnya kan, kayak Pertamina, Vivo dan lain-lain. Udah mau gimana pun kita produk Indonesia gitu kan. Ini guys ya, yang video samping sini ini guys ya, pedagang ecerannya guys ya, disita semuanya guys. Kalau di sini ini menyidak apa namanya, Komisi DPR RI ini menyidak SPBU sel guys ya. Yang kan yang korupsi kan Pertamina. Kenapa yang disita itu barangnya pedagang eceran, dan yang disidak juga di sel gitu guys ya. Nah ini bagian dari milik negara, badan usaha milik negara. Kalaupun ini kita dukung, bahkan kita sangat kan saat ini hanya yang menjelaskan Pertamina. Dan kalau kami mengawasi semua, jangan sampai masyarakat dirugikan dan resah, terjadi keresahan. Makanya kami melakukan sidak ini dan juga memanggil kemarin ini untuk memastikan bahwa produk yang ini diterima masyarakat itu sesuai gitu ya. Oke guys, kalau melihat pemandangan di video ini guys ya, apa yang terpikir di benak kalian guys ya? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya. Sore Bang Arif. Iya, kenapa? Ini Bang, bahas masalah Pertamina ini Bang. Korupsi Iya. 1.000 triliun. Gimana tuh Bang? Kami nih rakyat nih rasa-rasanya bukan rasa-rasa, memang udah ditipu Bang. Kenapa sama Pertamina.
Ya sekarang oplosan kayak gitu dijual dengan harga Pertamax tapi isinya Pertalite. Gimana itu Bang? Ya memang ini ya benar-benar kurang ajar Mas. Direksi Pertamina yang terdahulu Mas. Ya, dan komisarisnya lah Mas semuanya. Ya. Artinya sudah merugikan rakyat Mas, bukan aja merugikan negara Mas. Tapi kan Mas, di Rut Pertamina yang baru kan, Pak Simon sudah meminta maaf atas nama Pertamina kepada rakyat yang menjadi korban penipuan atas oplosan Pertamina selama 5 tahun Mas, dari 2018 sampai 2023. Kecolongan berarti masyarakat Bang ya? Ya bukan kecolongan Mas, ditipu Mas, bagaimana mau beli, kan yang jual Pertamina sendirian Mas, ya kan. Artinya Pak Simon sebagai dirutnya PT Pertamina sudah secara gentleman, secara profesional, ya, secara integritas meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Artinya menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa di Pertamina ini telah terjadi ketidakbenaran atau fraud, yaitu korupsi. Dan saya yakin juga mungkin ya Mas, Pertamax yang sekarang dijual udah nggak oplosan. Ya, dan yang kedua Mas, terbukanya kasus korupsi gede-gedean di Pertamina yang 1.000 triliun ini Mas, nggak mungkin kalau tidak ada keberanian daripada Dirut Pertamina untuk membongkar ya lingkaran setan, ya lingkaran setan ini ya mengenai suplai minyak ke Pertamina yang selama ini dikuasai oleh M. Riza Halid. Ternyata kan anaknya jadi tersangka Mas dalam kasus korupsi 1.000 triliun di Pertamina kan. Iya. Jadi itu karena keberaniannya Pak Simon yang tidak bisa diintervensi oleh para mafia-mafia migas di Pertamina Mas. Artinya berarti Pertamina untuk memperbaiki diri ya di dalam Pertaminanya. Ya jelas Mas, dengan berani mengaku salah, meminta maaf, ya. Artinya Pak Simon sudah punya modal Mas, bahwa dia punya keinginan. Nah itu guys ya, ini yang diungkapkan Pak Simon, Direktur Utama Pertamina yang sekarang itu meminta maaf pada masyarakat Indonesia guys ya, bahwa terjadi yang tidak beres di Pertamina ini guys ya. Ya ini memang gentle juga ini Pak Dirut sekarang ya guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Akhirnya Nah ini guys ya, kita ketahuan kemana benang merah kenapa Erick Thohir tidak mau mengundurkan diri dari Menteri BUMN guys. Nih setelah banyak korupsi terjadi di Pertamina dan beberapa badan usaha milik negara lain-lainnya seperti Asabri, Jiwasraya dan lain-lainnya lah, pokoknya di bawah Menteri Erick Thohir. Nah inilah dia benang merahnya guys. Nih diduga ada tangan Boy Thohir di kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga. Kalian tahu siapa Boy Thohir? Ini adalah kakaknya Erick Thohir guys. Udah mulai kelihatan kan benang merahnya? Baiklah, di sini aku akan membacakan beritanya guys buat kalian. Skandal migas terungkap, diduga ada tangan Boy Thohir di kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patraniaga pada periode 2018 hingga 2023 yang merugikan negara hingga 193,7 triliun per tahun. Ingat, per tahun. Pemilik PT Alam Resources Indonesia Tbk Garibaldi Thohir alias Boy Thohir diduga ikut terseret dalam kasus ini dengan mengatur 6 pejabat Pertamina melalui 2 orang kepercayaannya. Siapakah mereka? Nah, inilah dia orang-orangnya guys. R. Hari Zunardi alias Al pernah menggantikan Erick Thohir sebagai komisaris utama PT Mahaka Media Tbk. Diduga mengatur pejabat yang menangani masalah impor minyak. Lalu Febri Prasetyadi Suparta alias MR James memiliki holding besar yang mengatur banyak pejabat di sektor hulu blok migas. Tanggung jawabnya merambah penempatan pejabat dan pengaturan proyek di perusahaan migas milik negara. Gimana sih detail skandalnya ini? Pejabat tersangka Ripa Siaan, Maya Kusmaya, Edward Corner, Sani Dinar, Saifuddin, Yoki Fernandin, dan Agus Purwono. Modus operandinya pembelian RON 90 dibayar seolah-olah RON 92. Lalu dilakukan blending ilegal atau oplosan untuk mendapat BBM RON 92.
Dampaknya harga impor melonjak dan kerugian negara diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Nah, inilah salah satu skandal korupsi terbesar yang mengguncang anak perusahaan Pertamina dan merugikan keuangan negara. Gila guys, kakaknya Erick Thohir, pantas Erick Thohir nggak tahu diri kan, banyak banget korupsi badan usaha milik negara selama Erick Thohir menjabat itu kan. Gila guys, ini kira-kira ada yang berani nggak nangkap? Soalnya ini kakaknya Erick Thohir itu sangat powerful banget, sangat kaya. Nah ini guys ya, ini seharusnya pemerintah ya harus bisa menangkap ini guys ya. Kalau nggak nangkap ya ngeri nih guys ya. Sudah jelas-jelas si Erick Thohir ini memang korupsi ya, atau di belakang para koruptor-koruptor ini guys. Secara dia Menteri BUMN ini guys ya. Waduh, ini ngeri sekali guys. Oke, bagaimana pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini coy, guys ya. ngerasa nggak sih kalau korupsi sekarang itu makin gila? Masa ratusan triliun? Kalau dulu dengar korupsi ratusan miliar, puluhan miliar tuh udah gede banget. Sekarang nggak ada apa-apanya. Bayangin, total kerugian korupsi kemarin yang pertama keoplosan itu 968 triliun. 968 triliun. Kalau dibagikan ke warga Indonesia yang sekarang 282.477.000 jiwa, itu mereka kebagian 3.400.000 bro. Bisa buat ngasih angpau bu, keponakan, beli baju lebaran tuh di bulan Ramadan sekarang. Bahkan katanya kalau misalkan dihitung-hitung, dari 968 triliun itu bisa menjadi biaya untuk merekonstruksi ulang jalur Gaza di Palestina. Gila memang. Kita doain tuh korupsi-korupsi matinya tuh kayak film-film sinetron di Indosiar. Ukurannya keluar pertalite, sakitnya hidungnya keluar belatung, telinganya juga keluar belatung gitu kan. Dari mulutnya keluar asap knalpot. Iya, biar kelihatan kalau koruptor tuh kayak gitu tuh hidupnya. Sengsara. Aduh. Iya, semoga saja guys ya koruptor itu ya kayak di film Indosiar tuh matinya guys ya, keluar knalpot dari mulutnya ya. Matinya keluar pertalite dan lain sebagainya. Itu guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya. Sebut tak miliki fasilitas blending, tegaskan tak oplos pertama. Nah, itu masyarakat Pertamina sudah ngomong dan menegaskan tidak oplos pertama. Kalian ini kok nggak percaya sih? Pertamina ini baik, nggak mungkin ngoplos pertama. Yang dioplos itu pertalite, itu pertama. Yuk kita bacakan gimana respon dan komentar para mulut netizen. Pak, pertalite-nya kemarin ikut keminum juga ya? Mabok amat ngomong. Ngoplos mah nggak perlu fasilitas, tinggal tuang aduk di bak mandi juga bisa. PLT Dirut Bidang nggak bilang di blending. Menteri ESDM Bahlul bilang bisa di blending sesuai standar. Nggak kompak bikin statement. Yang bohong yang mana? Apa dua-duanya bohong? Ya mungkin ya. Masyarakat udah pada nggak percaya sama pemerintahan yang sekarang, sudah diperas melalui pajak, ditipu pula dari BBM. Bukannya minta maaf dan ganti rugi, malah sibuk membela diri. Negara kita itu tidak akan maju kalau di pemerintahan kita dipimpin sama modelan yang beginian, budaya yang sudah mendarah daging. Terus yang ditangkap itu kenapa Pak? Ngoplos miras. Logis sih. Yang ditangkap kemarin itu ngoplos apa Pak? Ngoplos pertalite jadi pertama. Jadi yang disampaikan Bapak ini benar. Mereka itu tegaskan tidak ngoplos pertama, ngoplos pertalite jadi pertama. Kok gini ya, ya para pejabat ini ya, sudah salah, tidak mau ngaku salah, malah mencari pembelaan, pembenaran diri. Sudah jelas-jelas merugikan negara, merugikan rakyat. Itu berapa ratus triliun itu? Ngelundas ngerasa para pejabat ini.
Ya itu guys ya, memang yang dikatakan di medsos-medsos itu ya mereka semua itu tidak mengupload Pertamax ya guys ya. Yang diupload Pertalite jadi Pertamax, intinya kayak gitu guys ya. Ya, menurut kalian bagaimana ya guys ya, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya, skandal korupsi Pertamina, siapa saja yang wajib bertanggung jawab? Dari Bu Yanti tadi bahwa sebenarnya kan ada komisaris, ada ini. Nah, komisaris ini perlu dipertanyakan. Komisaris ini kan juga bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh perusahaan. Nah, ini komisaris juga harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Kok bisa komisaris nggak tahu? Nah, itu juga harus kita perdalam sampai semua benar-benar terbuka, dan ini sebuah cambukan. Menurut kami adalah ini sebuah cambukan bagaimana ke depan tata kelola perusahaan, tata kelola BUMN ini harus bisa lebih clear, transparan, dan mengikuti GCG. Ya, harapan kita semua ya seperti itu guys ya. Dari awal pun masyarakat Indonesia berharap semua itu transparan guys ya, sesuai dengan ya standarnya guys ya, tidak dirubah-rubah ya kan. Apalagi di pejabatnya yang sekarang guys ya. Aduh ya, saya katakan oknum ya yang terlibatan kasus skandal mega korupsi ini guys ya, besar-besaran. Waduh, ini ngeri sekali guys. Semoga saja kedepannya ini semuanya bisa dibersihkan ya, dihapus dari muka bumi ini guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, 1.000 ini guys ya. triliun lenyap, rakyat harus bayar Pertamax oplosan yang mahal, sementara segelintir orang berpesta pora. Dan kalau bicara sektor migas, satu nama tak pernah absen, Riza Khalid, sang raja minyak. Riza Khalid bukan sekadar pengusaha, bisnisnya menggurita, koneksinya kuat. Dan menariknya, dia sering terlihat dekat dengan Nasdem. Kita tidak bilang Nasdem adalah sarang mafia migas, tapi kalau banyak elitnya nyaman bermain di sektor ini, kalau sang raja minyak selalu ada di lingkaran mereka, wajar dong kalau publik curiga. Siapa saja yang kecipratan cuan dari bisnis minyak ini? Tapi sekarang, permainan ini mulai terungkap. Kejaksaan Agung sudah bergerak, satu persatu aktor di sektor migas mulai digasak. Bukan pemain kecil, tapi jaringan besar yang selama ini tak tersentuh. Kali ini Kejagung sepertinya tidak main-main. Mafia migas akan diberantas sampai ke akar-akarnya, termasuk para bandar besar yang selama ini kebal hukum. Tak ada lagi yang bisa bersembunyi. Saatnya keadilan ditegakkan. Saatnya mafia migas tumbang. Dan jangan diam saja, bagikan video ini agar mafia migas cepat diberantas. Nah ini guys ya, keterlibatan Riza Khalid guys ya. Jadi seperti itu, dia dari dulu kasus BBM yang dulu ini terlibat. Ini juga yang Pertamina juga terlibat juga guys ya. Ini nggak pernah absen apa yang dikatakan video tadi guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Kejagung baru Nah, aja geledah terminal bahan bakar minyak TBBM Tanjung Grem milik Pertamina di Cilegon, Banten terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PD Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama KKKS tahun 2018 hingga 2023. For your information, dari hasil penggeledahan ini Kejagung bawa 10 kontainer dokumen dan 3 dus untuk diselidiki lebih lanjut. Gak cuma itu, mereka juga geledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid di Jakarta. Anaknya yang punya perusahaan PD Navigator Khatulistiwa udah ditetapkan jadi tersangka. Semua ini masih diselidikin loh. Kejagung lagi fokus banget nih buat bongkar siapa aja yang main-main dengan kontrak-kontrak minyak ini. Mudah-mudahan kasus ini bisa ngebuktiin kalau nggak ada yang kebal hukum, biar nggak ada lagi yang ngelakuin oplos minyak atau permainan kotor. Ditunggu aja kelanjutannya guys. Ya ini guys ya, semoga saja guys ya tidak ada yang kebal hukum. Dan misalkan tidak kebal hukum, dia di penjara pun sesuai guys ya, sesuai dengan kesalahannya. Tidak semena-mena hanya nggih pantes-pantes nek basa Jawane guys ya. Jangan kayak gitu ya. Ini ditangkap nanti 1 bulan 2 bulan keluar, itu jangan kayak gitu ya. Sesuai dengan apa yang dia perbuat, itu harapan kami semua masyarakat Indonesia guys ya. Oke, bagaimana harapan kalian? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, warna biru Nasdem dan warna biru Pertamax emang mirip. Tapi kalau lihat yang sekarang rame, jangan-jangan ini inspirasinya dari Pertamax oplosan? Ya, siapa tahu. Ngomong-ngomong soal oplosan, ada satu nama yang nyaring banget, Muhammad Riza Khalid. Raja minyak ini bukan orang baru di dunia migas, juga bukan orang baru di lingkaran politik. Pernah kelihatan di acara Akademi Bela Negara Nasdem. Kayaknya emang penting ya membela negara versi mereka. Tapi bela negara atau bela kepentingan?
Makanya nggak heran kalau urusan minyak jalannya mulus. Lihat aja kasus dugaan korupsi di Pertamina yang lagi panas. Anaknya Muhammad Keri, Adrianto Riza disebut-sebut jadi broker Pertamax oplosan, minyak mentah, dan dugaan mafia migas. Kok ada nama Riza lagi? Dulu sih dia bisa menghilang bak embun di pagi hari. Tapi sekarang dengan semua kasus yang mencuat, kita jadi makin gak sabar. Kapan nih Raja Minyak diundang ke Jagung buat kuliah umum? Ya kita tunggu saja guys ya. Ini lucunya guys, Rizal Khalid ini ya disangkut pautkan dengan Partai Nasdem. Itu ada hubungannya nggak guys menurut kalian guys? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, Kejagung minta masyarakat tak khawatir beli Pertamax di Pertamina. Oke, kita lanjut guys. Untuk pembelian produk Pertamina, kami sudah meminta untuk Pertamina dan secara terbuka untuk memuji produk Pertamax dan produk-produk lain yang menjadi konsumsi masyarakat itu sudah memenuhi standar. Yang sekarang beredar di masyarakat itu sudah diuji oleh Pertamina, sudah sesuai spesifikasi sekarang yang ada. Itu dipastikan. Jangan khawatir terhadap produk yang dijual untuk saat ini. Jangan tinggalkan Pertamina, karena kita harus tetap mencintai produk kita sendiri. Pertamina menjadi kebanggaan kita semua, sehingga kita tetap harus menjaga bagaimana Pertamina ini bisnisnya bisa berlangsung lebih baik. Nah ini guys, ini masyarakat Indonesia tidak boleh takut untuk membeli Pertamax atau BBM atau Pertalite di Pertamina guys ya. Ya intinya sudah bersih untuk saat ini guys ya. Kejagung mengungkapkan seperti itu guys ya. Ya semua kembali ke kalian semua guys ya. Masih percaya apa enggak? Silahkan bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Inilah sosok Nah Maya ini guys Kusumaya. ya, sosok Maya Kusumaya, petinggi Pertamina yang perintahkan pengoplosan Pertamax. Waduh. Pelaku utama pengoplosan Pertamax hingga membuat negara rugi triliunan. Maya Kusuma orang pertama yang punya ide jahat mencampurkan Pertamax dengan Pertalite. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusuma, ditangkap Rabu 26 Februari tahun 2025. Maya Kusuma ditangkap sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pertamina terkait dengan tata kelola minyak dan produksi kilang. Kejaksaan Agung yang melakukan penjemputan paksa setelah Maya tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi. Ia diduga terlibat dalam proses perencanaan serta pelaksanaan blending atau pengoplosan Pertamax alias RON 92 dengan minyak mentah yang lebih rendah kualitasnya. Kasus korupsi ini melibatkan aktivitas di lingkungan PT Pertamina Subholding dan kontraktor kerjasama selama periode hingga 2023. Nah berarti ini sosok Maya Kusumaya ini yang menjadi dalang pertama guys ya, pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax ini guys ya. Waduh, ngeri, ngeri sekali guys ya. Ini ya sudah terungkap guys ya, sosok Maya Kusumaya ini ya yang menjadi dalang utamanya guys ya. Ya, oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya. Habis ketemu Mr. E, Kejagung kok jadi melempem. Sekarang puja-puji Pertamina. Oke, kita dengarkan guys, ini menarik. Kebanggaan kita semua bahwa untuk masyarakat ya jangan khawatir untuk pembelian produk di Pertamina, karena kita juga koordinasi ke Pertamina ya, dan ini sudah dilakukan oleh Pertamina untuk memastikan menguji ya produk Pertamax dan produk-produk lain yang menjadi konsumsi masyarakat itu sudah memenuhi standar. Nah ini guys ya, ini yang menjadi pertanyaan ya, habis bertemu dengan Mr. E. Mr. itu siapa guys ya? Ada yang tahu nggak guys ya? Silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi Kejagung ini setelah ketemu dengan Mr. E ya, dia jadi melempem guys ya. Dia hanya malah memuji produk Pertamina ini guys ya. Ya, jadi pertanyaan besar ya, Mr. E itu siapa? Silahkan komen guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, hubungan Erick Thohir dengan korupsi Pertamina. Di mana Erick Thohir? Dalam berita acara pemeriksaan kasus Pertamina Patraniaga, para pelaku mengaku bahwa mereka mengikuti arahan dan dijamin keamanannya oleh Boy Thohir dengan dukungan Menteri BUMN Erick Thohir. Pengakuan ini diperkuat oleh hasil penggeledahan rumah Riza Khalid, ayah dari salah satu tersangka, Keri Adrianto.
Kejagung berhasil mengumpulkan barang bukti, termasuk catatan keuangan dan dokumen, yang mengindikasikan keterlibatan Boy Thohir dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya. Erick Thohir diduga berperan dalam menjamin keamanan operasi Patra Niaga dengan melibatkan Karyoto, yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, sekaligus mantan Deputi Penindakan KPK. Sementara itu, Boy Thohir dan Riza Khalid dikaitkan dengan pengelolaan operasional impor dan oplos BBM yang dilakukan melalui Kerry Adrianto. Jaringan terorganisir ini juga melibatkan Arya Sinulinga, yaitu staf khusus Menteri BUMN yang merupakan tangan kanan Erick Thohir dan Boy Thohir. Selain itu, ada 2 juru kirim uang, yaitu Hussein yang mengirimkan uang dari Erick dan Boy Thohir melalui Arya Sinulinga, dan Fahad Arafik yang mengirimkan uang kepada Karyoto. Berdasarkan catatan dan dokumen hasil penggeledahan rumah Riza Khalid, Erick Thohir, dan Boy Thohir, diduga menerima uang koordinasi sebesar 50 miliar per orang setiap bulan, yang dikirimkan oleh Hussein kepada Arya Sinulinga sebagai perantara. Selain itu, terdapat catatan pengiriman uang pengamanan dan koordinasi berupa sumbangan sebesar 25 miliar setiap bulan, yang dikirimkan oleh Fahad Arafik kepada Karyoto. Sejak penggeledahan rumah Riza Khalid, terjadi gesekan antara KPK dan Kejagung. Hal ini dipicu oleh temuan bukti keterlibatan Karyoto, yang tidak hanya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, tetapi juga mantan Deputi Penindakan KPK. Jika fakta ini terungkap ke publik, nama institusi KPK berpotensi tercoreng. Tidak lama jadi ini guys ya, terjadi gesekan antara Kejagung dan KPK ini guys ya, mungkin berseberangan guys ya, berseberangan cara apa namanya memikir atau sudut pandangnya berseberangan, jadi terjadi gesekan guys ya. Seharusnya kita kan untuk menyelidiki kasus ini korupsi itu kan KPK guys ya, ini kenapa kok langsung Kejagung gitu guys ya, intinya kayak gitu. Mungkin ya KPK ini sudah nggak dipercaya lagi, intinya kayak gitu guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Artinya ini guys ya, hanya tinggal menunggu waktu. Seharusnya kejaksaan mampu mengusut ini bahkan hingga sampai ke level kementerian tadi, SDM, BUMN. Karena bagaimanapun para personel Patra Niaga itu bagaimanapun cuma pelaksana teknis, harus dianggap begitu. Ini keputusan yang terlalu besar untuk level kewenangan atau jabatan mereka. Terlalu besar, ini menyangkut seluruh Indonesia, 1 juta barel per hari impor aja, soal impor aja ya. Nggak mungkin keputusan itu hanya di level mereka. Mereka cuma ngejalanin teknis saja. Dan kalau ini 5 tahun berlangsung, kalau memang nggak ada pelindungnya yang sangat berkuasa di atas, mungkin dalam 1-2 bulan aja udah ketahuan dan udah dibongkar. Fakta bahwa dia berlangsung selama 5 tahun penuh tanpa gangguan, terus sekarang diganggu, itu sudah hampir pasti menunjukkan ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada mereka sendiri. Nah, betul sekali apa yang dikatakan bapaknya tadi guys. Ya, kalau memang tidak ada pelindung atau backingan ya, itu semua sudah terungkap ya sejak dulu kala guys ya. Tapi nyatanya ini berjalan sampai 5 tahun. Ya ada orang di baliknya guys ya, orang besar, orang kuat guys, orang hebat, intinya kayak gitu guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Presiden Prabowo turut angkat bicara mengenai kasus Pertamax oplos dengan Pertalite. Berikut adalah respons dari Presiden Prabowo. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Selain itu, salah satu akun media sosial juga memberikan respon dengan cara yang cukup unik. Nih gue doain nih di depan Ka'bah nih buat lu nih direktur utama. Siapa sih namanya, Patra apa siapa tuh? Gue doain lu. Ya Allah, semoga dia nih sama sekeluarganya 7 keturunan rezekinya engkau ambil ya Allah. Engkau miskinin semiskin-miskinnya orang miskin yang pernah ada di Indonesia ya Allah. Cabut rezekinya, cabut kesehatannya ya Allah, cabut semuanya yang dia punya ya Allah, cabut kebahagiaannya ya Allah, kebangetan dia ya Allah. Orang beli Pertamax ya Allah, mahal-mahal, udah dioplos ya Allah, kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah. Yang dia jahatin bukan cuman orang kaya ya Allah, orang miskin yang males ngantri Pertalite juga dijahatin sama dia ya Allah. Tega bener dia ya Allah. Mana orang udah ngisi mobil bensinnya pakai barcode ya Allah, akhirnya ngisinya pakai Pertamax, ternyata yang diisi adalah Pertalite juga ya Allah. Kebangetan ya Allah, jahatnya ya Allah, cabut semuanya yang dia punya ya Allah, amin.
Ya amin, kita amin saja guys ya. Apa yang didoakan Masnya tadi di depan Ka'bah guys ya, untuk para koruptor Pertamina ini guys ya. Ya didoanya seperti itu guys ya. Ya kita aminin saja. Silahkan ketik amin di kolom komentar guys ya kalau kalian setuju. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, mantan presiden kita yang satu ini lama-lama tuh lucu. Dulu ketika masih aktif jadi presiden, masih aktif jadi kepala negara, setiap dia ditanyai oleh wartawan tentang masalah negara, jawaban dia pasti apa? Jawaban dia pasti yo ndak tahu, katanya saya. Kalau nggak gitu, coba wartawan tanya menteri ini, coba tanya pejabat ini, coba tanya ke kepala dinas ini. Pasti kayak gitu. Pertanyaan wartawan selalu dia lempar kepada orang lain, dan intinya dia banyak nggak taunya gitu. Tapi lucunya sekarang ketika dia sudah lengser, udah bukan lagi bagian dari penyelenggara negara, udah bukan lagi pejabat negara, intinya dia cuma mantan, apa aja pertanyaan wartawan dia tahu. Bahkan sampai pergantian pelatih timnas saja dia tahu. Saya mau heran, tapi ya inilah Pak Jokowi selalu menganut ilmu kebalikan. Sudah tapi belum, iya tapi bukan. Dan para wartawan tuh lama-lama ngeselin ya. Pak Jokowi udah jadi mantan, masih juga ditanyai soal negara. Emang nggak kasihan apa kepada Pak Jokowi? Kalau udah jadi mantan, udah bukan lagi bagian dari penyelenggara negara, ditanyai soal masalah negara. Kalau Pak Jokowi mengidap penyakit post power syndrome gimana tuh Pak? Aduh lucu juga ini guys ya. Iya. Ya seperti itulah pemandangan Pak Jokowi ya guys ya. Ya sekarang ini. Dulu lagi menjabat jadi presiden, dia ditanyain tentang apa dialihkan kepada orang lain ya. Intinya ke menteri-menterinya. Tapi setelah jadi ex presiden atau mantan presiden, apapun ya dia tahu ya guys ya, dan apapun yang ditanyakan wartawan dia jawab. Ya itulah Pak Jokowi, kata video tadi ya guys ya. Kalau kata kalian bagaimana guys ya, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus korupsi di Pertamina, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak akan terjadi tanpa dukungan Presiden. Ia juga menyoroti peningkatan kinerja Kejaksaan Agung sejak 2022 dan berharap KPK serta kepolisian dapat bersinergi dalam pemberantasan korupsi. Waduh, presiden yang mana nih Pak? nah ini guys ya, apa dikatakan Masnya tadi ya memang luar biasa sekali guys ya. Mahfud MD memberi apresiasi. Mungkin masyarakat Indonesia sebagian yang pro sama Pak Prabowo yang memberi lebih dari apresiasi guys ya. Tapi kenyataannya memang benar guys ya. Ya untuk kita lihat saat ini ya, para koruptor intinya di ranah BUMN ini semua sudah ditangkap guys ya. Ya yang lagi viral ini tentang Pertamina pun sudah ditangkapin orang-orangnya guys ya. Semoga saja ya Indonesia semakin bersih dan menuju Indonesia emas beneran guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys.